Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Mata Batin. Cerita ini ditulis oleh Nanau, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Batin. Mata Ervan membulat sempurna begitu mendengar John dan Andy. Aku menginginkanmu. Lepaskan Karin. Ervan menatap mata tajam Karin yang marah karena dikuasai oleh makhluk tersebut. Tidak akan aku membutuhkan tubuhnya untuk menjadi sarana. Ervan, sulit bagiku mendapatkan tumbal yang lezat sepertimu. Makhluk itu mengeluarkan sesuatu dari balik saku celana jeans yang Karin kenakan. Rupanya silet. Sungguh Ervan tidak akan mengampuni makhluk itu jika sampai Karin terluka. Jangan sakiti dia, gue bilang. Lepasin Karin. Darahnya lezat, aku suka. Makhluk itu menggoreskan silet di lengan Karin, lalu mengemut darah segar itu seperti ngemut es kiko. Enak tahu. Malah jadi iklan nih autor. Wah, lu benar-benar ngajak ribut nih. Andy maju paling depan, namun seketika tubuhnya terbental. Lu gak apa-apa? Mata lu gak apa-apa, John? Anjir, pantat semua gue terluka. Ervan benar-benar emosi, tapi seketika ia mengingat apa yang selalu ayahnya katakan. Ervan, mereka tidak sekuat yang kamu kira. Mereka lemah. Lemah ketika nama Allah terdengar menggema di telinganya. Lemah ketika doa-doa orang muslim seolah terbakar tubuhnya. Kuatkan imanmu. Jangan terpengaruh dengan alibinya yang semata-mata untuk mengelabuimu. Jangan ingatkan aku dengan ayat itu. Kau tahu, aku lebih kuat dari apapun dan siapapun. Hentikan sialan, atau gadismu terluka. Saat jin jahat itu mengancam dengan membawa-bawa Karin, Ervan sedikit tidak fokus. Akan tetapi teman-temannya yang berada di belakangnya terus membaca doa hingga membuat Ervan kembali pada tujuannya, yaitu menghancurkan jin jahat itu. Menyerahlah sebelum kau hancur. Ervan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran hingga membuat jin itu semakin kepanasan. Pada akhirnya jin itu keluar dari tubuh Karin, lalu Ervan segera menangkap tubuh Karin dan membopongnya ke dalam mobil bersama-sama dengan John dan juga Andy. Cabut. Mereka selamat, karena memang pada dasarnya sebesar apapun kekuatan jin, bahkan iblis sekalipun, tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eliza dan Yoya datang terlambat. Ya, mereka udah pergi. Kemana mereka? Padahal aku sudah sangat siap memulai peperangan dengan jin jahat itu. Kita terlambat, ini semua karena kamu, Yoya. Kamu lama sekali dandannya. Mana lipstikmu itu celemotan pula. Kamu tidak pernah melihat manusia berdandan apa? Aduh El, wajahku mengapa jadi gatal seperti ini? Kamu memang pakai bedak merek apa? Salisil. Itu bedak gatal, Yoya. Kamu ini ada-ada saja. Lalu bagaimana dengan wajahku? Kau urus saja sendiri. Aku mau pergi ke tempat dangdutan saja. Eliza, tunggu aku. Makasih ya Ervan, kamu udah anterin Karin dengan selamat, ujar Riri selaku orang tua Karin. Sementara Karin yang sudah sadarkan diri sejak di dalam mobil itu langsung saja masuk ke dalam rumahnya tanpa mengucapkan terima kasih. Bukan Karin membenci Ervan, tapi sungguh ia tidak ingin sampai nantinya melukai Caca selaku saudaranya sendiri. Loh Karin, kamu gak mau? Karin capek mau istirahat. Riri menghela nafas kasar, padahal Karin sendiri yang beberapa waktu mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada Ervan. Tapi sekarang lihat kan, perilakunya berubah 180 derajat. John dan Andy hanya tersenyum kaku saja menanggapinya, sementara Ervan masih santai-santai saja, walaupun perilaku Karin seperti itu terhadapnya. Maaf ya Ervan, dia emang suka gak jelas begitu. Lagi PMS kali Tan.
Udah sering amat lu toyor pala gue, John. Lama-lama pala gue hilang kena toyor mulu. Gak apa-apa tante. Kalau gitu saya dan teman-teman pamit pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riri tersenyum. Ia jadi berpikir sepertinya mendapatkan menantu seperti Ervan bukanlah hal yang buruk. Tapi dapat Riri rasakan bahwa Ervan belum jatuh cinta pada Karin. Ia hanya sekedar merasa bersalah dan penasaran saja. Percintaan anak muda emang rumit. Setelah mengantar John dan Andy pulang, tentu saja Ervan langsung pergi ke sekolah di tengah malam itu demi menyelamatkan Lala. Lutfi datang duduk di jok samping. Ervan, bolehkah aku pinjam tubuhmu lagi untuk bertemu dengan Lala? Gue udah sering minjemin dan lu malah pakai rayu-rayu dia, pegang tangan dia. Lebih parah lagi lu cium bibir dia. Walaupun lu pakai badan gue, tetap aja gue bisa rasain waktu bibir gue nyentuh bibir dia. Mulai detik ini, jangan pakai tubuh gue buat jadi alibi lu deketin Lala. Oh, jadi selama ini yang menyender di bawah Lala adalah Lutfi. Yang menyentuh tangan Lala juga Lutfi. Lalu yang berani mencium bibir Lala juga Lutfi. Saya tidak menyangka sama sekali. Tegas sekali Lutfi membuat kalian jadi menghujat Ervan. Ervan, kau cemburu ya jika aku mendekati Lala? Ervan tidak menoleh pada Lutfi. Ia hanya mengatakan bahwa Lutfi nggak perlu mengikutinya lagi. Oke, aku pergi lain waktu saat kalau ngaku akan merasuki tubuhmu lagi. Lain waktu juga saat lu masuk ke tubuh gue pastiin besoknya lu benar-benar menuju ke alam baka. Lutfi jadi ngeri mendengarnya. Ia segera menghilang begitu saja tanpa mengatakan apapun. Di tengah malam yang dingin ini, Ervan memberanikan diri pergi ke sekolah demi menyelamatkan Lala. Padahal nafasnya masih terengah-engah tak karuan akibat menghadapi jin tadi. Ervan keluar dari mobil, lalu ia melirik sekitarnya seraya memperhatikan keadaan sekitar. Ada Pak Tono selaku satpam yang kini sedang ngopi ganteng di pos. Mana ada Pak Tono lagi? Gimana cara masuknya gue? Ervan sedang memikirkan cara bagaimana ia masuk ke dalam sana, dan seketika ide cemerlang muncul. Ia berjalan mengendap-endap menuju belakang sekolah. Di sana ada gang sempit yang bisa membawa Ervan masuk ke sekolah, meskipun harus melewati tembok yang lumayan tinggi. Demi Lala, sial, hutan doang ini mah. Gue harus naik ke tembok itu. Gimana caranya ya? Memang di belakang sekolah terdapat hutan yang tidak begitu luas dan terdapat banyak pepohonan besar dan tinggi. Juga suara jangkrik yang membuat siapapun bergidik ngeri berada di sana. Ervan mempunyai ide. Ia naik ke atas pohon yang kebetulan berdempetan dengan tembok sekolah. Untung saja Ervan pandai memanjat. Ia berhasil naik sampai ke atas tembok. Tapi sialan, rupanya sekolah SMA Harapan benar-benar ketat penjagaannya. Ervan pikir ia akan berhasil masuk walaupun harus melewati hutan belakang sekolah. Tapi kenyataannya malah makin parah penjagaannya. Sontak Pak Tono yang mendengar anjing peliharaan khusus itu menggonggong langsung saja mengikuti arah suaranya. Dengan sangat terpaksa Ervan melompat dari atas tembok pertahanan yang lumayan tinggi itu. Gimana caranya gue masuk ya? Ervan masih bersembunyi di balik tembok. Nafasnya masih ngos-ngosan tak karuan. Karena tidak ada cara lain, maka Ervan memilih pergi saja dari sana. Bukan Ervan menyerah, tapi sungguh ia tidak bisa masuk ke dalam sekolah itu, sebab pengawasannya begitu ketat. Baru saja Ervan membuka pintu mobil, ia terkejut dengan kehadiran Lala yang berada di jok sampingnya. Hantu Jepang itu tersenyum menggemaskan. Sungguh Lala tidak terlihat seperti hantu jika hatinya sedang bahagia. Lala, lu kok katanya lu sama Vanessa? Lala baik-baik aja, Ervan. Mantra itu lepas saat jin jahat itu hancur. Maaf ya, Lala tidak bisa menjaga Ervan tadi. Bikin khawatir aja.
Ervan segera masuk ke dalam mobil memakai sabuk pengaman, lalu mulai menginjak gas dan menyetir. Lala nggak dipakein sabuk pengaman. Lu kecelakaan juga nggak akan mati 2 kali lah. Iya sih. Ngomong-ngomong, Ervan tadi mengatakan kalau Ervan khawatir sama Lala. Enggak, gue nggak bilang gitu. Oh iyalah, gue mau jujur sama lu. Jujur soal apa, Ervan? Suasana yang enak buat ngobrol sama hantu di mana ya kira-kira? Di alam gaib aja, Ervan. Ervan mau ikut Lala ke alam gaib. Amit-amit, kita pergi ke tempat lain dulu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Pergi kemanapun asal bersamamu, aku mau aja. Berjalan kaki dari Indonesia sampai Jepang pun jika bersamamu aku tidak merasa kelelahan. Lu kan setan lah, mana bisa punya rasa lelah. Yang ada nanti gue yang gempor jalan kaki dari Indo ke Jepang. Ervan lucu, Lala suka. Ervan hanya diam saja tak menanggapi, dan ia mulai mendengarkan musik lewat audio mobilnya agar tidak terlalu boring. Entah perasaan Lala saja atau memang kenyataannya, Ervan seperti menandakan lagu itu sebagai pertanda bahwa ia sedang jatuh cinta. Tapi pada siapa? Apakah Lala atau Karin atau Caca? Atau jatuh cinta ke kalian yang wanita? Entahlah. Ervan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia membawa Lala ke jembatan panjang yang sering orang lain sebut jembatan cinta. Bukan maksud Ervan mau mengatakan cinta pada Lala, tapi masalahnya tidak ada tempat lain lagi untuk bisa berbicara leluasa dengan Lala. Keduanya kini sudah berdiri di atas jembatan. Lala penasaran sebenarnya apa yang mau Ervan bicarakan. Ervan, pemandangannya bagus. Bagus dari Hongkong. Orang lagi berak di bawah sana, lu bilang pemandangan bagus. Asal bersamamu sekalipun ke neraka aku tetap menganggapnya indah. Lelah rasanya berhadapan dengan hantu gombal seperti Lala itu. Ya, kalian doakan saja semoga Lala tidak jadi jahat, karena rasanya Lala yang menggemaskan itu tidak cocok jika menjadi jahat. Lah, gini sebenarnya. Lala udah tahu. Seriusan? Lu udah tahu kalau selama ini Ervan cinta sama Lala kan? Itu sebabnya Ervan bisa sentuh Lala. Bukannya itulah. Coba sentuh lagi tangan gue. Lala mulai mengangkat tangannya lalu meraih tangan Ervan. Ia terkejut saat Ervan tidak bisa ia jangkau. Ini maksudnya apa? Kemarin Ervan bisa menyentuh Lala? Bukan gue, tapi si Lutfi. Dia suka malu. Dia pinjam badan gue buat deketin lu dan yang... Apa? Hantu jelek itu? Jadi selama ini dia yang sentuh tangan Lala dan cium bibir Lala? Benar-benar harus diberi peringatan. Lala marah. Ia hampir menunjukkan wujud mengerikannya, tapi seketika Ervan mencoba menenangkannya. Lah, dia emang pakai badan gue sebagai sarana. Tapi saat apa, Ervan? Saat bibir gue nempel di bibir lu itu kerasa lah dingin. Apa? Mendadak Lala jadi salah tingkah. Ia memegang bibirnya sendiri dan membayangkan kejadian di mana saat Ervan menciumnya. Lah, lu balik duluan ke rumah ya. Kan lu bisa terbang, bisa ngilang juga. Kenapa Lala harus pulang duluan? Ervan mau berdiam diri di sini malam-malam begini. Ervan nanti sakit karena kedinginan, jadi lebih baik ayo kita pulang bersama. Lah, lu bisa nggak sekali aja nurut sama gue? Turutin apa yang gue perintahin. Balik sekarang atau... Ervan jahat. Lala menghilang begitu saja, sepertinya hantu itu marah. Memang belakangan ini Lala sensitif sekali semenjak perasaannya pada Ervan semakin jauh. Lala pikir kisah seorang hantu mencintai manusia hanyalah sebatas ada di buku fantasi. Namun kenyataannya saat ini Lala benar-benar merasakannya. Berbeda saat Lala menyentuh Abdul. Kali ini ia tidak hanya suka akan tetapi memiliki perasaan cinta terhadap Ervan. Jika di kenyataannya ada hantu mencintai manusia, lalu apakah ada manusia mencintai hantu? Setelah Lala pergi, Ervan melampiaskan rasa frustasinya dengan berteriak sekeras mungkin. Entah apa yang sedang ia rasakan.
Namun percayalah, ia berat mengatakan apa yang ia rasakan kepada kalian. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun itu berlarian hendak bermain kejar-kejaran bersama hantu perempuan yang sejak ia dilahirkan sudah bersamanya. Ervan, kamu jangan berlari terlalu cepat, nanti kamu jatuh. Kalala kejar Ervan ya. Ini menyenangkan, Kalala pasti lelah kan kejar Ervan. Ervan terjatuh dan lututnya berdarah. Sontak Lala yang begitu cemas langsung saja menghampiri. Kalala, ini sangat sakit dan perih. Sebentar biar aku obati. Lala menjilati darah itu tanpa harus menempelkan lidah pada lutut Ervan. Ia bisa menggunakan kekuatannya dan dalam waktu sedetik saja darah yang bercucuran itu hilang. Luka Ervan sembuh. Bagaimana bisa, Kalala, dokter? Ervan, sebaiknya sekarang kita pulang. Nanti kalau Ervan udah besar, Ervan mau nikah dengan Kak Lala. Lala tercengang mendengar itu, akan tetapi ia menganggapnya hanya sekedar candaan Ervan saja. Saat itu Ervan belum diberitahukan oleh Abdul bahwa Lala adalah hantu karena Ervan masih kecil dan Abdul takut nantinya anak itu jadi trauma. Kak Lala cantik. Kak Lala kenapa nggak ganti baju-bajunya itu terus? Nggak bosan? Ervan, aku ini. Ervan sayang Kak Lala. Ervan semakin dewasa, Ervan semakin aneh dengan keberadaan Lala. Kadang-kadang ia lihat Lala berada di ruang TV dan dimanapun secara tiba-tiba. Hingga saat usia Ervan menginjak 10 tahun, saat itulah Abdul menceritakan semuanya. Nasi sudah menjadi lontong, jadi Ervan harus menerima takdirnya sebagai indigo. Ia pun mulai membatasi pendekatannya dengan Lala. Waktu itu tak sengaja Ervan mendengar obrolan Abdul dengan Lala. Ia mengintip di balik tembok dan mulai menguping. Lah, Ervan berbeda. Kamu menyukainya karena auranya memang memikat para jin wanita. Satu yang harus kamu janjikanlah, jangan membawanya ke alammu walaupun nanti dia sudah tumbuh remaja. Biarkan dia mencari pasangan hidup yang seharusnya. Abdul, aku merasa Ervan pun menyukaiku. Memangnya tidak boleh jika hantu dan manusia bersama? Kamu dan Ervan beda alam. Dan aku tidak akan membiarkan Ervan jatuh cinta sama kamu. Sekalipun itu terjadi, lebih baik aku menikahkannya dengan gadis yang walaupun belum ia cintai. Kini anak laki-laki yang dulu berusia 8 tahun itu sudah menjadi remaja berusia 15 tahun. Namun tahukah kalian bahwa perasaan gue gak bisa hilang lah. Gue selalu berusaha nutupin itu semua dari lo. Dari orang tua gue sekalipun, bahkan pada diri gue sendiri. Gue coba buka hati buat Karin, kenyataannya gagal. Gue coba sayang sama Caca juga tetap aja Caca cuma sebatas sahabat gue yang gak lebih. Sampai kapanpun gue gak akan bisa gapai lo kecuali gue mati. Tapi gue masih waras. Gue anak satu-satunya yang dilahirkan bertaruh nyawa, dibesarkan penuh kasih sayang sama kedua orang tua gue. Terus gue harus mati konyol hanya demi sama lu lah. Itu gak mungkin. Gue emang udah gila bisa-bisanya punya perasaan sama hantu. Siapa yang pengen kayak gini lah? Gak ada, lu udah terlalu lama sama gue lah. Jadi kenyataannya benar, Ervan mencintai Lala. Ini benar-benar di luar skenario. Saya tidak menyangka bahwa Ervan akan memiliki perasaan pada makhluk yang sudah tak bernyawa. Usahanya mencintai gadis yang bernotaben manusia gagal. Tidak ada yang berhasil membuka hatinya sebagaimana Lala yang selama ini bersamanya sejak lama. Lala datang menghampiri Lutfi yang memperlihatkan wujud mengerikan yang tidak sama sekali Lutfi sangka-sangka. Jangan kau pikir dengan kamu memakai tubuh Ervan, aku bisa menyukaimu. Sekalipun kau menjadi Ervan kedua, aku tidak akan pernah menyukaimu, hantu jelek. Kamu, kenapa aku tidak cantik lagi? Inilah wujud asliku. Kenapa? Kau terkejut bahwa aku bisa lebih cantik dari Selena Gomez, tapi bisa pula lebih mengerikan daripada monster. Kau lupa aku dan kau sama, kita sama-sama jiwa yang sudah mati.
Lala mengamuk. Ia menggunakan kekuatannya seraya menarik Lutfi lalu mendorongnya keras ke sembarang arah. Aku tidak suka siapapun berani mendekatiku dengan cara licik. Aku hampir saja berharap banyak pada Ervan jika saja aku tidak mengetahui bahwa itu adalah ulah mantu jelek. Lutfi benar-benar tersiksa dengan kekuatan Lala yang terus mendorongnya ke sembarang arah sampai terpental. Sungguh jika Lala lebih marah daripada itu, ia akan lebih mengerikan dan kekuatannya pun lebih besar daripada saat ini. Seperti digantung dengan tali tambang, Lutfi merasa kesakitan. Ia kewalahan tidak bisa menjawab amarah Lala. Maka ia menghilang begitu saja dari hadapan Lala. Lala masih dengan emosionalnya. Ia melampiaskannya dengan cara mencari darah segar yang ada di rumah sakit. Kebetulan sekali di rumah sakit ada yang baru melahirkan. Lala mencuri bayi yang baru saja keluar dari rahim ibu yang melahirkan itu. Lezat. Ya. Lala menyukainya. Bayi dari manusia yang baru saja melahirkan. Lala menghilang. Ia cukup kenyang dengan apa yang ia makan barusan. Aku malas menghilang. Lebih baik aku tunggu ojek saja di sini. Selang beberapa menit kemudian benar saja ada tukang ojek lewat. Lala langsung saja duduk di atas jok motor. Dan tentu saja Kang Ojek tidak akan bisa melihatnya meskipun tidak bisa melihat. Tetapi Kang Ojek dapat merasakan bahwa jok belakang seperti diduduki karena terasa berat saat ia melajukannya. Ini pasti aura ibu-ibu gendut tadi masih melekat di jok belakang saya. Makanya masih terasa berat saya rasakan. Lala yang jahil iseng-iseng menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan hingga membuat Kang Ojek tidak bisa menyeimbangkan diri. Waduh, kenapa ini motor? Pada akhirnya Kang Ojek dan motor kesayangannya nyungsep di rawa-rawa. Kang Ojek menangis, sedih bagaikan suami Indosiar yang terzolimi. Sementara Lala tertawa puas melihat Kang Ojek yang jatuh terjuntai dari motor. Untung saja jatuh ke rawa-rawa. Jika jatuh pada cinta yang salah seperti Lala, maka akan lebih sakit lagi. Lala sudah berada di kamar Ervan. Pria itu sudah tertidur lelap sepertinya. Salahkah jika aku bermimpi menikah denganmu? Suara Lala membuat Ervan terbangun dan terkejut melihat Lala yang sudah berada di samping ranjang kamarnya. Ervan, Lala tadi itu... Ervan dengar Lala ngomong. Kagak. Dari kapan di sini? Baru kok. Maaf ya Lala ganggu kamu tidur. Bukannya tadi lagi marah? Ervan bangkit dari tempat tidurnya lalu menatap Lala seperti menatap seseorang yang paling ia sayangi. Lala gak bisa lama-lama marah sama Ervan. Lagi pula Lala sudah melampiaskan kemarahan Lala pada si hantu jelek itu. Dan Lala sudah kenyang makan bali manusia. Apa? Gue udah bilang jangan makan yang begituan lah. Lu kan hantu herbivora, jadi jangan makan yang aneh-aneh. Nanti emosional lu bakalan meledak-ledak kalau lu lagi marah. Ervan bersikap seolah seperti seorang kekasih yang sedang memarahi kekasihnya makan sembarangan. Lucu sekali. Hanya ada di dunia wet-wet manusia dan hantu saling mencintai. Jadi jangan mempercayai apapun yang tidak masuk akal di sini. Sebab cerita hanyalah sebuah fiksi karangan yang tidak nyata namun dibuat sangat menyentuh para pembaca atau pendengar. Maaf, habis Lala kesel sama hantu jelek itu. Dia pasti kapok dan tidak akan mengganggu Lala ataupun Ervan lagi. Lain kali jangan kayak gitulah. Gue gak terima kalau nanti lu jadi hantu jahat. Jangan berubah ya lah. Lala gak akan berubah. Lala gak akan nyakitin Ervan. Lala sangat-sangat sayang Ervan. Gue juga lah, ucap Ervan dalam hati. Pengen tidur. Rengek Ervan manja dan menatap Lala. Mendadak Lala salah tingkah tidak jelas. Percayalah, di balik Ervan yang kul abis di hadapan teman-temannya maupun banyak orang lainnya, hanya Lala yang tahu sikap manjanya Ervan. Mungkin orang lain akan ilfil dengan tingkah Ervan yang manja, tapi Lala malah sangat gemas dan semakin sayang saja. Ya udah tidur. Lah kok nggak peka? Memangnya Lala harus apa? Nggak tahu.
Ervan membalikkan badannya marah. Lucu sekali melihat Ervan seperti itu. Jika saja Lala bisa menyentuhnya, pasti Lala sudah mencubit gemas pipi pria itu. Iya, Lala nyanyiin lagu, tapi kan dulu lagunya Nina Bobo, sekarang apa? Ervan bobo. Kalau tidak bobo dicium Lala. Baper sekali Lala jadinya. Sampai-sampai wajahnya yang semula pucat malah seperti tomat matang. Iya, Ervan tidak jelas sekali. Masa begitu, Lala kan nggak bisa cium Ervan. Sini tangannya, La. Lala mengulurkan tangannya. Sekali lagi Ervan mencoba, nyatanya memang tidak bisa tersentuh. Meskipun begitu, Ervan dapat merasakan dinginnya tangan Lala. Kenapa gue nggak bisa sentuh lu sih? Ervan lupa ya, Lala kan hantu. Biarpun Ervan nggak bisa sentuh Lala, tapi Ervan bisa dengar suara Lala dan lihat wujud Lala. Sekarang coba angkat tangan Ervan. Terus kita saling hadapan telapak tangan. Walaupun gak bersentuhan, tapi Ervan bisa kok rasain seperti nyata pegang tangan Lala. Ervan menjatuhkan telapak tangannya. Ia bangkit dari tempat tidurnya lalu menatap Lala serius. Perasaan lu buat gue gak akan pernah padam. Itu hanya lagu saja. Lagi pula untuk apa Lala masih mempertahankan perasaan Lala buat Ervan kalau Ervan saja tidak mencintai Lala? Ngantuk. Lah, jangan dibahas, jangan mewek lagi. Jelek tau gak kalau nangis gitu. Nanti make upnya luntur. Emang iya Lala jelek kalau nangis? Jelek. Mending kalau nangisnya keluar air mata. Keluar darah gitu kan ngeri. Kata papimu dulu lebih baik keluar darah daripada keluar conge. Lala kembali tertawa. Mereka menghabiskan waktu dengan ngobrol berdua sampai pada akhirnya Ervan tertidur lelap. Selamat tidur Ervan. Andai saja kita bisa saling bersentuhan, aku rela menjadi bantal untukmu bersandar. Andai saja Lala memiliki kekuatan agar bisa tersentuh oleh manusia, pasti ia akan suka rela memberikan bahu untuk Ervan bersandar. Lala tahu Ervan mencintai Lala. Hanya saja Ervan gak mau kan Lala sakit hati dan jadi jahat. Kita lihat saja sampai di mana Ervan bisa menyembunyikan perasaan Ervan buat Lala. Apakah cinta Ervan buat Lala bikin Ervan buta sampai Ervan lupa bahwa hantu dapat membaca pikiran manusia, dapat pula lebih peka dari manusia. Lala akan berusaha tetap berada di sini. Setidaknya sebelum Lala pergi, Lala bisa mendengar langsung dari mulut Ervan bahwa Ervan mencintai Lala. Dan inikah yang disebut cinta beda alam? Izinkan aku untuk bisa memeluknya meskipun itu tidak akan menjadi mungkin. Meskipun itu berakhir terluka, kita sama-sama dalam lingkaran cinta yang tidak tahu di mana ujungnya dan akan seperti apa akhirnya. Tamparan dari sang ayah membuat Ervan diam 1000 bahasa. Ini pertama kalinya ia ditampar oleh ayahnya sendiri dan entah apa kesalahannya. Tamparannya cukup membuat pipi Ervan merah luar biasa karena tamparan seorang pria jauh lebih bertenaga ketimbang dari seorang wanita. Kenapa kamu diam? Kamu gak sadar apa kesalahan kamu, Ervan? Sekarang katakan siapa gadis yang sedang kamu cintai? Pertanyaan itu membuat Ervan bungkam. Ia merasa sepertinya sang ayah sudah mengetahui hubungan gelapnya dengan Lala. Katakan dengan jujur, Ervan. Lala. Jawaban yang singkat, cukup dan jelas. Lagi dan lagi pipi kanannya diserang oleh tamparan dari sang ayah. Saya kecewa anak yang saya besarkan sepenuh jiwa dengan perjuangan yang luar biasa. Kini berdiri di hadapan saya dengan mengatakan bahwa dirinya mencintai yang sudah tak bernyawa. Di mana letak kewarasan kamu, Ervan? Sang ayah marah karena firasatnya lah yang membuatnya harus mencurigai hal itu. Ervan gak tahu apa Ervan masih waras apa enggak. Tapi perasaan ngalir gitu aja, Pi.
Apa kamu paham suka dan cinta sama Jin aja akan membawa kamu pada malapetaka dan kehancuran? Ervan terdiam. Ia tidak memahami itu. Yang ia pahami, ia mencintai Lala. Hentikan kegilaan kamu jika kamu masih ingin papimu ini menganggapmu anak. Iya, Pi. Ervan janji bakalan coba jauhin Lala, tapi Ervan mohon jangan bikin Ervan jadi anak durhaka. Buktikan. Dan sekarang kamu boleh keluar dari ruangan papi. Tak disangka-sangka rupanya Abdul sangat tegas mendidik anak laki-laki satu-satunya itu. Istrinya sendiri pun sampai tercengang dan tidak berani masuk ke dalam ruangan itu untuk menghentikan kemarahannya. Memang harus seperti itu. Anak laki-laki harus dididik dengan ketegasan agar mengerti bahwa dirinya bersalah. Ervan keluar dari ruangan. Siti hendak bertanya, tapi Ervan sudah berlalu pergi. Sepertinya anak itu sedang membutuhkan waktu sendiri. Siti sendiri tidak bisa protes apapun pada suaminya karena memang apa yang suaminya lakukan itu benar. Tidak seharusnya Ervan mencintai yang bukan manusia karena itu hanya akan mengundang kemusyrikan. Setelah pulang sekolah, Ervan memilih tidak pulang dulu ke rumah. Ia mencoba mengalihkan rasa galaunya dengan berkumpul bersama kedua temannya seperti John dan Andy. Gua habis nembak si Umay, ucap John tiba-tiba. Seriusan? Terus gimana? Gak diterima, kayaknya levelan dia yang soleh, sementara gue sama dia beda agama. Anjrit berat. Oh ya, lu cerita lu sama Umay. Mendingan si Umay sama gue aja, John, kan seagama. John mentayar kepala. Andy kesal. Bisa-bisanya Andy mau minta izin untuk menikung. Anjing, temen gak ada attitude lu, John. John memperhatikan Ervan yang mendadak diam. Padahal tadi Ervan asik-asik saja mendengar ceritanya. Tapi mengapa mendadak diam seperti itu? Lu kenapa dah? Gue perhatiin lu tiba-tiba diem gitu. Bisul lu buncat. Tolol, apa hubungannya sama bisul buncat? Ya kan sakit, Dik. Lu gak pernah rasain emang? Kagak lah. Lu udah emang? Pernah di pertigaan selangkangan? Anjing, ngeri. Lu kenapa weh? Ervan bangun dari lamunannya. Jujur saja ia masih memikirkan ucapan sang ayah. Semua yang dikatakan ayahnya begitu sulit untuk ia terima. Karena sungguh cintanya pada Lala benar-benar sudah sedalam sumur Cewawa. Apaan sih? Lu kenapa ganteng, ngelamunin apaan? Lu ingat kan kalau gue pernah bilang bahwa gue suka dan cinta sama seseorang? Sebenarnya bukan orang, tapi setan. Lu suka dan sayang sama setan? Siapa, Gendruwo? Deh dong, si Ervan suka dan sayang sama Wo. Gimana sih lu? Maksud gue kuntilanak. Lu suka dan sayang sama kuntilanak, Bukan, dia itu hantu yang dari gue pertama lahir udah nemenin gue sampai gue sekarang umur 15 tahun. Tapi gimana ya, kita beda alam. Bokap larang itu. Sungguh demi kantong Doraemon berubah menjadi kantong Bunda Sari murni. John dan Andy dibuat melongo tak menyangka dengan apa yang Ervan nyatakan. Lu serius, John masih tidak percaya. Rupanya Ervan hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Gila, teman-teman gue pada nggak jelas, anjim. Yang satu cinta beda agama, yang satu beda alam. Ya Rob, kalian rajin-rajin bersedekah ngapa? Biar nggak salah nempatin hati. Lu nggak paham sih, jawab John dan Ervan bersamaan. Gue paham, tapi nggak semua perasaan harus dibenarkan. Lu berdua jelas punya perasaan yang nggak seharusnya. Coba lu, John, bayangin kalau lu beda agama gitu. Apa nggak bebanin orang tua nantinya? Dan lu, gila kali lu suka sama setan. Coba gimana ya kalau nanti lu dibawa ke alamnya? Lu kan anak satu-satunya, Nanti kalau lu dibawa ke alam gaib, orang tua nggak punya anak seganteng lu lagi dong.
Masa harus adopsi gue yang seimut ini sih? Kalau gue sih mau aja diadopsi. Nah, ortu lu mau gak adopsi gue? Mereka pasti nangis kejar semisal lu diambil setan itu. Udahlah kalian tuh mending normal-normal aja kalau naruh perasaan. Daripada serba salah mending jomblo kayak gue. Bacot. Keduanya menjawab bersamaan lagi. Sia-sia saja Andy memberikan tanggapan yang jelas dan benar karena kebenarannya cinta memang menutup penolakan apapun. Cinta memang datang dari hati, tapi seharusnya tahu di mana tempat yang pas untuk berlabuh. Ervan, aku mencarimu kemana-mana. Kamu di sini. Lala datang duduk di samping Ervan. Pria itu sempat melirik sekilas, namun detik kemudian ia berpamitan pada kedua temannya untuk pulang. Sikap Ervan yang acuh tak biasanya itu membuat Lala tidak mengerti mengapa tiba-tiba Ervan seolah menjauhinya seperti itu. Ervan sedang bertengkar dengan seseorang mungkin. Jadi bad mood seperti itu. Gimana ya caranya biar mood Ervan balik lagi? Lala harus bisa membuatnya tertawa kembali. Ervan baru saja pulang ke rumah, tapi ia sudah dikejutkan dengan kehadiran Caca. Gadis itu tersenyum menyambut kehadiran Ervan. Lalu Ervan mulai melangkah mendekat ke ruang TV dan bergabung dengan Caca juga orang tuanya. Kamu dari kapan di sini? Dari tadi. Kata Mimi kamu lagi di luar. Aku kesini cuma mau ajak kamu nonton berdua. Mau nggak? Boleh. Ada film baru? Ada. Keren banget trailernya. Aku udah lihat di Instagram, ramai banget diperbincangkan. Judulnya? Kisah untuk Gary. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Kamu tunggu di sini dan lanjutin dulu aja ngobrolnya sama Mimi. Siap bosku. Meskipun Ervan tidak bisa menyayangi Caca lebih dari sekedar sahabat, tapi setidaknya gadis itu berarti dalam hidup Ervan. Dan ia tidak bisa menolak apapun yang diinginkan gadis itu. Ervan masuk ke kamarnya, tapi di sana sudah ada Lala yang tiba-tiba saja menari-nari tidak jelas. Ervan menggelengkan kepalanya seraya tidak percaya bisa-bisanya ada hantu sekonyol Lala yang menari-nari bak siluman ular di hadapannya. Ervan, kau tahu? Aku pandai sekali menari. Lihat ini. Lala memutar dan sialan, itu lucu sekali. Tapi Ervan menahan tawanya dikala melihat Lala terjatuh. Aduh, pinggangku encok. Tawa Ervan meledak saat itu juga. Sungguh Lala adalah hantu teraneh yang pernah Ervan cintai. Lala bangun kembali dengan memegang pinggulnya yang sakit. Lucu sekali ekspresi kesalnya itu. Kenapa ketawa? Bukannya bantu aku berdiri? Wajah Ervan berubah datar kembali. Ia seketika ingat dengan apa yang orang tuanya katakan kemarin. Sungguh menjauhi Lala adalah hal terberat yang tidak pernah Ervan bayangkan. Entah Ervan harus menyesal mencintai Lala atau tidak, karena kini ia harus siap untuk mencoba melupakan bahwa ia mencintai Lala. Ervan melewati Lala begitu saja, masuk ke dalam kamar mandi tanpa mengatakan apapun. Mengapa Ervan berubah cuek lagi sama Lala? Atau Lala tadi salah bicara? Atau tarian Lala jelek? Padahal Lala udah capek-capek tadi ikutan seminar ulat keket. Rupanya hasilnya belum maksimal. Setelah 30 menit Ervan keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang melilit saja di pinggangnya. Lala menutup matanya rapat-rapat dengan kedua tangannya. Ervan, kamu tidak sopan sama sekali. Di sini ada Lala. Suruh siapa masih di situ? Lala segera menghilang menunggu di depan pintu kamar Ervan saja. Menyebalkan. Hanya kata itu yang terlintas dalam pikiran Lala. Ervan keluar kamar. Ia sudah cukup rapi dan tampan dengan gayanya yang terbilang sederhana dengan hanya memakai celana jeans hitam, lalu kaos hitam yang dibalut jaket Levi's. Ervan mau kemana? Lala ikut boleh? Enggak. Lala ada salah ya? Kalau Lala salah, Lala minta maaf. Ervan, jangan acuin Lala kayak gini dong. Ervan, maaf. Ervan tetap diam dan acuh. Lalu ia menghampiri Caca kembali dan berpamitan pergi pada Siti selaku orang tuanya.
Lala bersedih saat rupanya Ervan malah begitu dekat dengan Caca, bahkan dengan sengaja merangkul Caca tanpa menganggap Lala ada sedari tadi mengikutinya. Biarpun begitu, Lala bukanlah hantu yang pantang mundur. Ia mau mengikuti kemana Ervan pergi bersama Caca. Sesampainya di dalam gedung bioskop, Ervan duduk berdampingan dengan Caca, namun tetap saja pikirannya hanya tertuju pada Lala. Kursi di samping kiri Ervan kosong, jadi Lala duduk di situ, sementara di kursi kanan ada Caca. Gadis itu begitu serius melihat pertunjukan film yang ada pada layar lebar di hadapannya. Ervan, kalau Lala ada salah, Lala minta maaf ya. Ervan tak menoleh. Ia tidak mau sampai perasaannya semakin tak terkontrol, lalu menantang sang ayah. Ervan, jangan diam aja. Lala jadi nggak ngerti apa salah Lala. Mendengar suara Lala yang seolah sedang menahan tangis membuat Ervan tak tega. Ia melirik ke samping kirinya, lalu keduanya saling bertatapan seolah sedang saling mencari titik kerinduan di sana. Sudah berjam-jam mereka tidak saling bertegur sapa, dan berjam-jam juga keduanya saling merindu. Lala tersenyum saat Ervan menatapnya begitu serius. Ervan, maaf untuk kali ini saja, biarkan aku merasuki tubuh Caca. Belum sempat Ervan mengatakan ya atau tidak, Lala mulai memindahkan posisinya di belakang Caca, lalu ia merasuki tubuh Caca. Kebetulan Caca sedang begitu serius menatap film di layar lebar itu, jadi dengan mudah Lala memasukinya. Apa kamu melihat Lala seperti Caca? Enggak lah. Lu tetap Lala dan wajah lu tetap Lala. Ervan menyentuh pipi Caca yang ia anggap itu adalah pipi Lala. Ervan, kenapa jauh dari Lala? Apa Lala ada salah ya? Gak ada gue yang salah. Ervan gak ada salah sama Lala. Lala menyentuh tangan Ervannya meskipun menggunakan tangan Caca. Tetap saja rasanya Ervan begitu nyaman, jantungnya seolah berirama. Keduanya saling menatap dalam, sungguh momen di bioskop sudah seperti miliknya berdua saja. Ervan, tahu nggak, Lala tersiksa diacuin seperti itu. Lala nggak mau Ervan jauhin Lala. Coba katakan apa salah Lala. Gak ada lah. Terus kenapa Ervan jauhin Lala? Ervan terdiam. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena jika sampai Lala tahu, pasti hantu itu akan sangat marah terhadap ayahnya. Emosional manusia dengan hantu jelas berbeda. Manusia bisa mengontrolnya, tapi tidak dengan hantu. Mereka cenderung memakai pikiran daripada perasaan. Ervan, filmnya tidak menyenangkan sama sekali. Di sini sangat berisik. Aku tidak suka melihat layar lebar yang selebar itu. Maunya kemana? Aku ingin beli es krim. Semenjak tak bersama Prilly, aku tidak lagi menjilat es krim. Cium dulu. Duh, Lala jadi salah tingkah tidak karuan begitu. Ya, meskipun mulut Caca yang bekerja, tapi tetap saja ia yang mengendalikannya. Ervan, apaan sih? Ini kan tubuh Caca. Aku bayanginnya kamu lah. Kedua wajahnya berdekatan dan gila, sedih banget filmnya, anjir. Gue gak nyangka bakalan sampai nangis begini padahal gue cowok. Sial, teriakan pria itu mengganggu saja, sampai pada akhirnya keduanya memutuskan untuk keluar dari gedung bioskop itu. Pupus sudah harapan Ervan mencium Lala untuk kedua kalinya. Tak apalah, sehari saja Lala menggunakan tubuh Caca untuk bersama Ervan. Ia ingin sekali berbicara dengan Ervan layaknya manusia. Sungguh sekali saja. Jika lebih, kalian boleh mencubit Lala. Sedari keluar dari bioskop, Ervan masih setia memegang tangan Lala. Itu membuat Lala seperti merasa punya jantung yang berpacu lebih cepat. Ervan, ya, tangan kamu gak mau lepas dulu. Lala mau pesen es krimnya. Ya udah, jangan lama-lama. Ervan mau nggak? Gak suka es krim. Terus sukanya apa? Kamu. Sial sekali Ervan itu, bisa-bisanya membuat Lala dan kalian baper tidak karuan. Di sana ada Karin yang rupanya tak sengaja melihat Ervan juga Caca. Tapi Karin dapat merasakan bahwa Caca sedang dikendalikan oleh sosok lain. Ervan, ini udah, ayo kita keluar cari pemandangan lalu potret memotret ya. Aku seperti menjadi manusia sungguhan. Beberapa orang di sekitar memperhatikan apa yang Lala bicarakan. Maka dengan cepat Ervan merangkul pinggang Lala dan langsung mengajaknya pergi keluar.
Kenapa beli 2? Kan aku nggak suka. Gak apa-apa buat Lala dua-duanya. Ervan pegang aja, cuma ngikutin foto. Ervan terkekeh geli mendengar apa yang Lala katakan, meskipun Lala menggunakan tubuh Caca. Tapi percayalah, yang Ervan lihat tetaplah Lala. Meskipun Lala hanyalah sosok hantu, tapi di mata Ervan Lala tetap dalam wujud cantik seperti saat ia menjadi manusia dulu. Lah, sepi. Lala melirik ke arah Ervan dengan mengernyitkan keningnya bingung. Memangnya kenapa kalau sepi? Cium. Kamu mesem banget, Ervan. Ya udah kalau nggak mau. Lala mencium pipi Ervan dan lihatlah reaksinya. Ervan jadi salah tingkah tidak jelas. Tidak peduli tubuh siapa yang sedang Lala pakai. Yang jelas kecupan dari Lala sepertinya tak adalah Lala, bukan Caca atau siapapun. Kamu jangan cium balik ya. Lala gak mau kalau kamu ngasih kecupan ke cewek lain. Walaupun yang ada di dalam tubuh ini adalah Lala, tapi tetap saja nantinya kecupan itu nempel di pipi Caca. Cemburu? Tidak, Lala tidak cemburu. Lala ini bukan manusia, jadi mana pernah merasakan cemburu. Evan tersenyum saja melihat ekspresi Lala yang seperti sedang menutupi rasa cemburunya. Percayalah, rasa cemburu dari hantu itu lebih besar daripada manusia. Mereka bisa berbuat apapun demi melampiaskan amarahnya. Jadi jangan coba-coba nekat seperti Ervan ini yang mencintai hantu. Sebab apa yang dikatakan Abdul benar, bahwa semuanya akan menjadi malapetaka dan kehancuran. Ervan kemudian menarik pinggang Lala. Hingga kini keduanya berada dalam posisi sangat dekat, saling menatap satu sama lain seolah ada cinta yang luar biasa di sana. I love you, La. Aishiteru. Aku nggak ngerti apa artinya. Aku sudah mengajarimu bagaimana berbahasa Jepang, tapi kau masih juga belum mengerti. Aishiteru itu artinya aku mencintaimu. Lah, ada nggak cara biar aku sama kamu bisa bersatu tanpa harus aku mati gitu? Tidak bisa, kita jalanin aja dulu. Setelah menghabiskan waktu berduaan selama berjam-jam, Ervan mengantar Caca pulang ke rumahnya dengan Lala yang masih tetap berada di tubuh Caca. 20 menit sampai di rumah Caca sebelum Lala keluar dari tubuh Caca. Ervan memeluk Lala erat sekali saat keduanya sudah sama-sama keluar dari mobil. Jangan tinggalin aku, La. Jangan. Ervan, Lala gak akan tinggalin kamu. Lala hanya keluar dari tubuh Caca aja. Kasihan gak di sini, pasti Lala seharian aku pinjam tubuhnya. Ya sudah, sekarang kamu keluar ya. Nanti urusan Caca pingsan biar aku cari-cari alasan ke Tante Prilly. Lala mengangguk dan perlahan ia mulai keluar dari tubuh Caca. Keesokan harinya di sekolah, beberapa murid di SMA Harapan dikejutkan dengan pemandangan tak mengenakan dikala mereka melihat seorang pria yang mereka kagumi. Bahkan hampir tiap hari menjadi bahan haluan, kini mendapatkan tamparan keras dari Karina Agnesia, yang justru orang lain beranggapan bahwa mereka tidak ada status apapun. Bahkan semakin asing setiap harinya. Ya, gadis itu menampar Ervan secara tiba-tiba, sementara Ervan tidak mengerti apa kesalahannya. Lu gak usah pura-pura bego. Lu masih mau gue malu-maluin di sini atau sekarang kita ngomong berdua? Tidak ingin banyak bicara, maka Ervan menarik tangan Karin untuk bicara di tempat yang tidak banyak murid lihat. Kenapa lu gambar gue? Apa salah gue? Lu masih tanya salah lu apa? Lu biarin aja saudara gue dirasukin sama peliharaan lu itu. Oh atau lu tahu? Dan lu ada something secret sama hantu itu. Lu gak perlu ikut campur urusan gue. Tangan Ervan mulai mengepal emosi. Gue harus ikut campur kalau itu menyangkut salah satu keluarga gue. Sekarang lu jujur sama gue. Lu ada hubungan terlarang sama hantu Jepang itu. Ervan terdiam, ia masih menatap tajam Karin. Emosinya sudah mau meledak, tapi ia tahan-tahan karena menghargai Karin sebagai wanita. Gila lu. Gila. Lu gak waras. Lu tahu gak? Lu gak waras. Ada perasaan sama hantu. Oh, tapi itu bukan urusan gue. Yang jadi urusan gue, kalau pacar hantu lo itu berani rasukin tubuh Caca lagi. Lu denger ya Ervan, gue udah ngalah buat kebahagiaan lu sama Caca.
Kalau lu ngecewain itu semudah dan lu nyakitin Caca, lu tahu, gue nggak akan tinggal diem. Udah ngebacotnya. Omongan yang keluar dari mulut lu itu cuma sampah buat gue. Jadi gak ada gunanya gue ngobrol sama orang yang gak jelas kayak lu. Ervan pergi dari hadapan Karin. Sungguh gadis itu bersumpah serapah apabila Ervan berani menyakiti Caca. Maka ia juga tidak takut untuk berbuat hal di luar perkiraan Ervan.